Ya, halo. Selamat malam, Mas Alek. Wah, masih putus-putus. Suaranya belum ada? Wih, sudah banyak yang menyapa Mas Alek juga. Sudah kah? Sudah. Selamat malam, akhirnya. Selamat malam akhirnya. Selamat malam. Ya, ya. Gimana Mas Gimana Alek? gimana? Sudah berapa lama di rumah? Sampai lupa dari kapan? Dari Awal kapan? Dari awal tanggalnya Maret ada ya. nggak? Gue Awal-awal bahkan April. nggak ingat mulai dari kapan. Ya nih, Gimana ya gimana? tadi tadi aku udah kasih pengantar sedikit kan. Ya, Ya ini kan wabahnya mengglobal nih. Krisisnya tuh levelnya global bahkan pandemi ini gitu. Dan semua ya. produksi semua itu masih banyak yang terhenti di tengah jalan, dan banyak yang bertanya-tanya kapan ini selesai. Dan itu sebetulnya ternyata melihat pengalaman negara-negara lain kan kayaknya kok susah memprediksi kapan selesai. Ada yang merasa sudah selesai, ternyata ada second wave-nya dan segala macamnya. Jadi yang wah udah deh, ini kayaknya mungkin pertanyaannya jadinya bukan kapan selesai, tapi kita bisa berbuat apa kita kan Oke. selama masa pandemi, dan kita bisa menyiapkan apa aja kira-kira nanti kalau sudah selesai, entah kapan selesainya itu. Nah, ini kan kita terkhusus membahas tentang perfilman, mungkin dari segi industrinya dan dari pekerja-pekerjanya juga. Mungkin Salek ada pandangan gitu Gua. sebagai ya sesuai yang saya tulis di di Oke. publikasi, Pertama bidang pertama advokasi. Nah, kasih gambarannya dulu gitu. gue mesti ngasih eh, apa ya notes dulu bahwa Yes. Badan Perfilman Hmm. Indonesia kan sedang demisioner, jadi gue nggak bisa dianggap untuk mewakili Badan Perfilman Indonesia gitu saat ini. Tapi Oh, oke. mungkin gue bisa ngasih sudut pandang Berdasarkan pengalaman lah ya, pengalaman. berdasarkan Hmm. berdasarkan pengalaman soal pengetahuan yang sedang yang apa lah, bukan sedang, Hmm. yang gue alami gitu ya, yang gue ikuti. Yes, Oke. Uh, silakan. tapi kalau di Instagram ini boleh berandai-andai kan ya? Kan Boleh, bukan ini kan uh, sebetulnya agak nyantai juga nih karena di rumah siap. masing-masing. Pertama gitu, kita juga harus mulai embracing the idea bahwa kembali ke normal itu bukan pilihan. Uh, Oke, okay. Oke. Okay. Kita akan selamanya di rumah. Bagaimana nih? Bukan. Maksudnya, setelah ini selesai, itu ilusi bahwa akan kembali seperti Semula. bulan gitu, semula gitu. Hmm. Hmm. Itu itu mimpi lah gitu. Karena Hmm. karena we're going to create a new normal. New normal, new world nih bahkan ya kayaknya nih nanti. New world gitu. Logiknya akan baru gitu. Karena uh, ya ini keadaannya yang berubah bukan satu tempat tapi dunia gitu. Dan ketika kita ngomongin industri perfilman gitu atau dunia film gitu ya, kerangka konsumsi publik atas film aja berubah. Betul, betul. Gimana tuh? Tapi coba Nah, tolong dielaborasi. iya maksudnya berubah sama sekali gitu kan. Hmm. Menghentikan orang pergi ke bioskop Ya, ya, itu ya. hitungannya hari gitu. Hitungannya hari. Ya, ini kayaknya jadi fakta krusial kan uh, Nah, bahwa dalam tiga sekarang hari ini uh, nggak nonton nggak apa-apa gitu ya.
bukan nggak nonton nggak apa, tapi dalam 3 hari ketika aturannya bilang bahwa nggak boleh untuk running, bioskop dinyatakan ditutup menurut keputusan gubernur yang kemudian diikuti sama imbauan-imbauan yang lain gitu. Maka bioskop nurut untuk berhenti beroperasi. Ya, sekarang semua Kebayang nggak cara ngembaliin bioskop? Kebayang nggak cara ngembaliin penonton ke bioskop? Begitu ada film lagi mungkin? Nanti? Yakin. Filmnya ada nggak? Bukan masalah filmnya ada nggak juga. Kalaupun filmnya ada, gitu. Orang sudah berani datang ke bioskop. Maksudnya menutupnya itu hitungan hari, balikinnya itu hitungan bulan dan tahun. Siap. Sementara bukan cuma masalah periodenya panjang untuk mengembalikannya. Meanwhile, kerang logika consuming behavior-nya itu berubah. Nah, ini harus diantisipasi berarti ya? Itu. Jadi kayaknya juga waktunya kita untuk kemudian berpikir sebenarnya nanti gitu, the new normal gitu ya. Industrinya kayak apa sih harusnya? Okay. Saya tertarik misalnya merujuk pada esanya Martin Suryajaya gitu, atau juga tulisannya siapa namanya? Siapa itu? Sejarawan filosof Israel itu. Yuval. Yuval Noah Harari. Harari gitu yang ngomong bahwa ini kerangka industrinya akan berubah luar biasa gitu nantinya. Terutama industri yang berbasis langsung pada pola konsumsi konsumen. Gini, ketika misalnya ini rata-rata satu film dalam film layar lebar gitu ya, film layar lebar rata-rata sekarang produksi 4-6 miliar gitu. Itu sudah angka yang paling yang terbilang kecil kayaknya sekarang ini ya. Iya, maksudnya saya ambil poin kecil moderat lah, kecil moderat. Kecil moderat rata-rata di tahun 2019 gitu ya. Kemudian untuk bisa, kenapa dia bisa di situ dan kenapa bisa lebih dari itu gitu biaya produksinya, karena juga tingkat penjualan tiket bioskop juga terus berkembang. Kita tahun lalu 46 juta dalam satu tahun. Targetnya tahun ini harusnya, kalau nggak ada COVID gitu, targetnya harusnya 50 juta. Ya itu sebenarnya juga terbilang kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk kita gitu. 50 juta berbanding 250 juta kan sebenarnya lucu gitu. PDB-nya satu orang Indonesia menonton 1/5 judul film gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya kerangka industrinya begitu. Begitu the biggest revenue stream-nya hilang, gimana caranya lu bisa produksi dengan 4 miliar? Oke, ya. Cash flow-nya juga udah nggak karu-karuan kan berarti ya? Udah masuk akal. Maksudnya, kalaupun nanti kita akan kembali merujuk bukan pada statistik 46 juta per tahun. Kita harus berani ngadepin bahwa statistiknya nanti mungkin nggak gitu, rangkanya berbeda lagi. Jangan-jangan 13 juta setahun. Ya, maksudnya saya nggak pengen nakut-nakutin, saya pengen berimajinasi.
Eh. Maka maka untuk sebenarnya kerangka industri yang seperti apa gitu, atau dengan mekanisme konsumsi film seperti apa yang bisa membentuk industri baru yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan sesuai dengan situasinya juga ya. Betul, deindustrialisasi. Kalau istilahnya Surya Jaya. Ingat nggak kerangka pasca perang dunia keduanya Italia gitu, neorealisme. Okay. Maksudnya kenapa kemudian metode itu atau metode produksi itu muncul yang kemudian menghasilkan sebuah kerangka estetik tertentu gitu ya. Tapi kan dasarnya sebenarnya metode produksi. Metode produksinya ada menjadi seperti itu karena semua studio kalau nggak tutup hancur. Maka mereka terpaksa untuk syuting di tempat-tempat real, bukan di dalam studio. Dan itu berarti tuntutan teknis ya? Betul. Nih, dan tuntutan segala teknis, keterbatasannya. Betul. Tuntutan teknis kemudian menghasilkan estetika tertentu kan? Iya. Betul. Gara-gara itu mereka harus syuting di alam yang tadinya industrinya bergantung pada logika studio. Tapi gara-gara semua hancur dan nggak bisa berjalan, makanya kemudian mereka syuting di luar gitu ya. Kalau filmnya tentang keluarga ya syutingnya di rumah beneran, bukan di dalam studio. Maka dengan begitu logika berceritanya jadi berbeda karena berbeda. Meskipun tempat ceritanya ya itu juga didukung dengan mungkin ya makanya itu juga didukung dengan pada saat itu seluloid hampir nggak bisa diraih dengan mudah gitu karena nggak ada produksi. Hanya kemudian tiba-tibanan seluloid yang udah bisa dipakai yang itu juga mengakibatkan lahirnya estetika neorealisme. Nah, coba bayangin kayak gitu, membentuk kerangka baru dalam industri ini yang sesuai dengan bagaimana sih caranya nanti masyarakat pasca COVID itu akan mengkonsumsi film. Ya, saya mau ngajak berimajinasi. Tadi kan, tapi menarik ya. Tadi kan neorealisme itu kan contohnya di pintu masuknya lah ya setidaknya. Pintu masuknya kan dari ke kebutuhan teknis, keterpaksaan teknis gitu katakan. Terus kemudian melahirkan estetika yang baru. Dan tapi untuk dari segi industrinya sendiri, apakah itu cukup untuk bisa membangkitkan katakanlah misalnya karena neorealisme itu di Italia gitu, apakah di sana bisa bangkit dengan lewat itu atau pelan-pelan bangkitnya gimana? Iya pelan-pelan, mereka bisa apa-apain juga. Benar-benar merangkak lagi ya? Merangkaknya luar biasa gitu. Mereka baru bisa beneran lagi kan 80-an. Ya, oke. Eropa tahun 40-an kan beneran luluh lantak, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang yang kemudian bisa berindustri dengan baik gitu di tahun itu 40-an itu hanya Amerika karena nggak ada sedikit pun impact perang fisik ada di tanah Amerika. Iya, mereka justru semakin produktif kan di ketika masa perang itu. Makanya. Ya. Nah, sementara ini semuanya kena. Ini sedunia kena nih. Sedunia kena. Cina Variety kemarin mengumumkan bahwa berapa tadi? 8.000 layarnya dinyatakan ke pilot. Wow, oke. Wow. Cina nih ya, gitu. Cina itu. Yang jumlah layarnya sedunia paling banyak. Itu pilot udah hampir 1/10 lebih. Amerika 3 minggu lalu Hollywood bilang bahwa mereka terpaksa memberhentikan kontrak 100.000 orang.
Ketika orang, nah sementara income terbesar, revenue terbesar lah, bukan ini. Revenue terbesarnya film mau nggak mau gitu, secara industrial, meskipun satu dua jalan di kerangka OTT ya, tapi sebenarnya secara industri besar, revenue terbesarnya kan bioskop di dunia. Masih bioskop ya. Apalagi ngitung produksinya nih. Sementara kan produksi juga terhenti. Nah, kalau bioskopnya kemudian tidak bisa menghimpun orang dalam 10 bulan ke depan, lalu gimana caranya kita bisa membiayai produksi senilai 4 miliar? Maka kita harus menekan nilai produksi tersebut. Ya nggak? Dan menggunakan kerangka distribusi yang bukan hanya bioskop tapi yang lain, yang masuk akal untuk dijual. Itu kemungkinannya ya nanti ya. Meskipun persisnya bentuknya gimana kan nggak mungkin kebayang sekarang ya. Belum tahu. Ya, belum tahu. Misalnya kayak kemarin saya baca berita di Singapura maupun di Korea atau di mana lagi gitu ya. Ada beberapa bioskop drive-in yang kemudian hidup lagi. Oh iya, drive-in karena dalam mobil ya. Jadi ya. Misalnya gitu. Itu bisa gitu. Kan kerangka itu bisa hidup. Meskipun gitu, maksudnya secara infrastruktur kan drive-in mahal banget ya. Itu kan mahal ya. Maksudnya itu tempat yang sangat luas gitu kan. Banget, gitu. Ya tapi maksudnya itu kan salah satu opsi yang kemudian dibuka. Yang kemudian saat ini sedang mengeruk keuntungan luar biasa gitu adalah OTT. Tapi ya semua beralih gitu. Betul. Tapi ya kok bulan lalu saya dengar mana tuh yang ditutup yang dari India. OTT besar. Dinyatakan pilot. Saya pernah dengar ada yang ngajuin pilot itu yang inisialnya H, kalau nggak salah. Iya, misalnya. Nggak boleh nyebut huruf ya di sini. Nggak boleh nyebut merek ya di sini. Ya, sebetulnya sih nggak apa-apa kali ya. Dengan resiko masing-masing. Nggak, maksudku? Ya, itu. Nah, itu kan berarti nggak, tapi kan mungkin ada permasalahan panjang sebelumnya ya. Gitu. Tapi ya, itu mungkin terjadi di awal-awal COVID. Gitu. Tapi yang lain, kayaknya makin gede tuh kerangka consumingnya gitu. Nah, kalau misalnya, lalu gini, untuk film Indonesia gitu misalnya, ya untuk kasus Indonesia, yang kerangkanya bukan konsinyasi tapi dibeli gitu, rights-nya oleh OTT. Oh iya, skemanya itu ya, skemanya dibeli ya. Skemanya rights-nya dibeli, dan ini nggak apa-apa, itu kan pilihan skema ya. Itu kan value-nya berapa sih? $20.000? Paling segitu. $100.000 gitu mentok. Iya sih, memang kalau saya pernah juga ngobrol-ngobrol soal kalau skema pendapatan dari OTT memang hampir dianggap yang miscellaneous gitu ya, hampir lain-lain gitu. That's it. Yang utamanya masih tetap teater. Betul. Maka kalau kita menganggap bahwa revenue utamanya adalah dari OTT, skala produksi lu juga segitu dong. Iya. Skala produksinya jadi menyesuaikan kan jadinya. Jadi menyesuaikan. Untuk skala produksi yang menyesuaikan tersebut, dengan pola konsumsi
yang apa istilahnya binge watching gitu ya. Binge watching. Karya-karya kayak apa sih yang Marathon. akan kita lakukan? Akan kita produksi gitu. Iya. Ini ya bermimpi-mimpi catering ke gitu, situ juga ya. Iya. Gila. Sebulan di rumah bini gue nyelesain drama Korea sekian puluh episode gitu. Ya kan berarti ada kerangka. Nah, sementara gue tahu gitu, sebagai suaminya gitu, gue tahu bahwa dia tidak punya kerangka consuming video seperti itu sebelumnya. Dia suka nonton drama Korea, gitu. Tapi bukan binge watching kayak begitu. Dia bisa ngabisin satu episode dalam 2 hari gitu. Di masa normal. Iya, di kemarin-kemarin sebelum keadaan. Yeah, belum keadaan. Nah, bukan berarti nanti pasca ini normal, kerangka konsumsi dia terhadap drama Korea berubah loh. Itu konsumen kita loh. Misalnya, itu salah satu. Itu visi kedepannya emang itu banget ya. Bakal berubah banget, banyak yang berubah banget. Ini masalah kita coba masuk ke ini juga yang soal nanti kan kita kedepannya mungkin perfilman bakal berubah banget, pola produksi, pola konsumsi banyak yang berubah, pola distribusinya juga berubah, dan yang immediate sekarang ini itu kan banyak sekali pekerja film yang terminated di tengah jalan, kontraknya terputus. Nah, filmnya entah tertunda atau bahkan jadi bingung jadi atau enggak gitu. Sementara kita tahu kebanyakan pekerja film itu bagaimanapun bentuk industrinya, pekerja film banyak yang basisnya kan per project, freelancing gitu ya. Jadi banyak yang nggak kerja ya nggak makan gitu, nggak ada gaji. Gitu. Itu sejauh ini ada ini mungkin masalah tidak bisa bicara atas nama BPI karena lagi demisioner, dan demisionernya juga bakal lama ini ya, karena di tengah-tengah pasti di tengah-tengah situasi seperti ini juga. Tapi kira-kira bakal ada nggak skema-skema untuk bertahan gitu? Soalnya kalau dari menurut pengalaman kan pekerja film yang freelance itu juga nggak ada jaminan asuransi yang gimana. Dulu waktu 2 minggu yang lalu saya pernah ngobrol sama Eki kan soal itu, soal yang K3, keselamatan dan kesehatan kerja di perfilman nasional. Itu lebih banyak skemanya kan soal asuransi, soal jaminan, atau karena sekarang ini kan kayaknya di saat yang sangat dibutuhkan banget nih, ketika mereka nggak punya kerjaan sama sekali, apa yang bisa dilakukan? Saya sih ngelihat banyak inisiatif ya dari asosiasi ini bikin penggalangan dana atau apa. Tapi ada yang sistematis nggak dari yang level skalanya itu industri? Oke. Di minggu-minggu awal, kesulitan pertama adalah menghitung kita tuh ada berapa sih? Nah itu, berapa sebetulnya pekerja film kita? Nggak tahu. Ini udah lewat 5 minggu dan gue tetap nggak tahu ada berapa. Kalau dari pemerintah ada nggak misalnya langkah? Saya pernah maksudnya seniman terdampak atau apa, inisiatifnya betul. dari macam-macam nih, dari semua institusi yang berbeda-beda. Pemerintah provinsi melakukan, Kemendikbud melakukan, Kemenparekraf melakukan, dinas industri perindustrian melakukan gitu. Pendataan, semuanya kerangkanya. Jadi gini. Permasalahan utama ini, kita nggak usah ngomong industri yang lain ya. Kita ngomong kita aja lah gitu ya. Film. Dan bukan cuma industrinya, tapi juga kegiatan
kegiatan yang hidup di sekeliling industrinya gitu ya. Betul ya, yang tersentuh oleh itu Betul. sampai ke cateringnya. Gitu. Betul. Maksudnya kalau kemudian kita lihat gitu, ada yang ketika kita ngomong kreatif ekonomi yang artinya adalah sebuah kerangka ekonomi yang berdasarkan pada perdagangan intellectual property rights gitu ya. Maka ada sebuah level yang menghasilkan IP. Para pencipta ini didukung oleh besar sekali di bawahnya kerangka industri teknis atau pekerja-pekerja teknis yang mendorong membuat piramidnya jadi hidup. Ini kan yang sebenarnya yang besarnya luar pekerja teknis. Ya benar. Kalau ngomong piramid ya jadi kebayang bawahnya kan besar sekali sebetulnya. Betul. Maksudnya ketika kita ngomong kreatif ekonomi gitu, pekerja kreatif gitu sebenarnya kan pekerja yang menghasilkan IP dan mengelola IP kan. Ya, tukang gambar kan bukan pengelola IP. Runner kan bukan menghasilkan IP. Atau mbak-mbak penjaga bioskop 21 kan bukan pengelola IP, tapi jadi penting posisinya karena mendukung kerangka perdagangan intellectual properties gitu, film yang kerangkanya besar. Nah, sebenarnya besarannya berapa itu pertanyaannya. Kemarin sempat ngobrol mendata sama teman-teman yang produksi sepanjang bulan Maret itu ada 12 sampai 15 film yang berhenti produksinya. Oh, oke. Kalau kita itu yang terdata ya? Kalau kita bikin rata-rata aja, satu film melibatkan berapa? 80? Paling enggak. Kru and cast ya. 80 kru and cast. 100 ya dianggap angkanya ya. Itu kan berarti udah 1.500 orang berhenti dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Ada 2.000 layar. Bioskop. Satu layar bioskop, satu penjaga deh. Yeah. Belum yang jualan tiket, belum yang jualan segala macam gitu. 3.500. Sinetron kemarin hitungannya sepanjang bulan Februari itu antara bukan Februari, Maret itu antara 1.800 sampai 2.000. 5.000. Sinetron berhenti semua juga ya? Kebayang tuh, itu ya, yang beneran harian kan tuh, beneran. Berhenti. Iya, itu yang beneran day to day padahal. Iya. 5.000 gitu. Ini hitungan-hitungan kasar lah. Iya. Tapi kan kemudian kita lihat kondisi, kalau mau nggak mau gitu kita harus melihat seberapa immediate dan mana yang immediate. Nah itu dia. Betul. Prioritas dan nggak itu dulu PR lagi tuh. Betul. Karena mau nggak mau gitu, lu harus berani untuk ambil itu kan. Lu bisa pindah ke aktivitas begini kan. Instagram. Diskusinya di forum tetap berlangsung. Ya, more or less. Ya. Mbak-mbak penjaga kan enggak. Mau ngapain dia di Instagram dengan skill set yang sama? Ya. Runner kan enggak. Dengan skill set yang sama. Itu kan yang mesti kita pikir, menurut saya gitu. Itu yang mesti kita pikirin dulu gitu.
bayarnya teman-teman ini. Yang tadi pekerjaannya basisnya harian. Berarti kan perlu ada yang menyusun itu ya, menyusun sistematika ya untuk menyusun prioritas yang mau nggak mau tadi itu gitu. Itu tugas siapa harusnya? Ya, kayak gitu itu. Gini, kemarin saya baca gitu ya misalnya, atau saya dengar di diskusi ya di Instagram juga atau di mana segala macam, ada beberapa teman bilang, wah kayak di Amerika dong nyiapin sekian, kayak di Singapura dong MDA nyiapin sekian banyak gitu, untuk para pekerja freelance-nya, kayak di Jerman dong. Begitu dinyatakan berhenti, pekerja freelance dapat 800 euro. Okay. Iya, datanya ada. Lah kemarin-kemarin kita kan nggak mau didata, bukan? Kita harus akui juga kita nggak mau didata. Iya. Soalnya ya saya juga pernah dengar ini kecurigaan-kecurigaan seperti itu juga gitu soal Ngerti, maksudnya kecurigaan itu gitu juga punya dasar cerita masa lalu. Setuju gitu. Nah, itu ada yang ada cerita masa lalu. Gak ada yang against itu. Ada cerita masa lalu, maksudnya ada cerita tentang NKKBKK gitu tahun 80-an, ada segala macam gitu. Sampai masalah lekra, masalah apa, udahlah. Tapi kemudian pasal berapa itu yang kebebasan di Undang-Undang Dasar 45, kalau kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul kita lakukan dengan baik. 28 kan itu ya. Nah, mana asosiasi-asosiasi? Jadi kita juga lagi belajar membentuk asosiasi-asosiasi profesi gitu. Ya, yang kemudian udah mulai bikin lagi. Betul. Yang kemudian belum sampai matang, udah kehajar segini gede. Ya. Nasib banget sih. Ya nggak apa-apa. Maksudnya, ya ini keadaan. Maksudnya, kalau saya bercandanya gitu, sama teman-teman, kalau masalah pengorganisasian lah gitu, kita tuh kalah 30 tahun sama buruh metalurgi. Nah, itu dia. Itu buruh-buruh itu sangat organisasi. Sementara kita, masya Allah, dan nggak pernah mau gitu, kita dianggap sebagai buruh. Gitu. Padahal kita bekerja juga seperti itu. Tanpa insan. Biar bisa ini bernapas dalam laut. Insan itu. Oke. Nah, maksudnya lalu kerangka kemerdekaan berserikat dan berkumpul belum kita lakukan dengan maksimal. Oke, yuk ini keadaan ini jelas nunjukin bahwa kita harus melakukan perapihan-perapihan tersebut. Kenapa misalnya di tempat-tempat lain di seluruh dunia, bahkan di Thailand nih nggak usah jauh-jauh gitu. Kalau di Singapura kan jelas ya pemerintahnya otoriter. Gitu. Kalau Thailand lah yang lebih mirip sama kita. Yang di saat seperti ini yang bekerja serikatnya, asosiasinya. Serikatnya. Itu per profesi seperti di sini juga atau ada yang bisa bedanya skemanya bisa masa segala macam ya, bisa beda-beda gitu. Tapi kerangkanya itu jaring keamanan sosial di dalam kerangka profesi yang tepat. Karena yang ngerti juga mereka. Kan mulainya punya jaring pengaman sosial, mulainya harus dari punya etika profesi yang tepat yang dijaga juga sama anggotanya. Ya. Terus pengetahuan Mas Alek, serikat-serikat itu setidaknya mungkin ada info ya kalau di Thailand gimana, di sepanjang masa COVID ini mereka ngapain jadinya serikat itu untuk terkait di beberapa yang nggak terlalu besar, di beberapa yang tidak terlalu besar gitu misalnya tadi ya Thailand atau mana gitu ya, atau
India gitu. India gede banget, sorry. Iya, ya. Amerika lupa gue katanya. Kemudian gini, ketika lo punya serikat buruh yang apa ya, solid dan disiplin gitu. Nomor satu, kerangka pengamanannya adalah mereka punya apa istilahnya? Uang anggota. Oh iya, oke. Kerangka koperasinya jalan. Itu udah organisasi yang jalannya itu ya, kayak gitu ya. Ya kita siapa yang bayar uang Anggota. organisasi? Uang anggota. Oh, saya tahu yang membayar uang, yang memberlakukan duit keanggotaan membership fees dengan baik gitu ya, dan mulai baik itu setahu saya KFT sama ICS gitu. yang anggotanya juga cukup besar ya. Nah, KFT maksudnya umurnya udah panjang juga kan soalnya. Nah, itu dia. Yeah. Nah, tapi kemudian ketika lo menjadi serikat yang baik, yang mendata dan punya soliditas yang baik, gitu, kohesivitas yang baik di dalam organisasinya, maka kita juga punya daya tawar yang baik kepada policy makers. Saat ini kita belum punya itu. Semua perubahan kebijakan atau yang berusaha itu dasarnya adalah kedekatan, bukan posisi tawar. Iya. Makanya bukan kenapa masih banyak yang bilang bahwa ini masih home industry ya sebetulnya. Kalau perfilman. Ada yang bilang gitu kan. Gue nggak berani pakai kata-kata itu, lo pakai. Nggak apa-apa dah. Nggak, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini bakal prosesnya belajar gitu. Prosesnya belajar. Maksudnya beberapa asosiasi profesi kemudian kelihatan lah dalam terakhir. Ini mulai muncul yang baru-baru kan 2007, 2008 ya, 2009 lah gitu ya. Ya mulai muncul gitu. Mulai start berarti umurnya baru 12 tahun, paling tua 8 tahun, 9 tahun gitu umurnya. Nah, itu mulai solid, mulai hidup, kegiatannya mulai jelas gitu. Dan mulai ketika lo membentuk sebuah organisasi profesi yang baik, maka anggotanya, kerangka pelindungan anggotanya juga kemudian meningkatkan kapasitas anggotanya. Itulah kenapa memberdayakan diri juga. Memberdayakan diri gitu. Nah, maka pengorganisasiannya menjadi baik. Ketika keadaan-keadaan kayak gini, nggak begitu parlemen Jerman bertanya gitu, ada berapa kameramen freelance Jerman gitu, dijawabnya 2 menit. Karena udah ada datanya ya. Bukan cuma ada data, tapi juga datanya valid, verified. Membership loh. Ya. Kita udah sebulan nggak bisa jawab. Oke. Ada berapa, Van? Menunduk malu nih. Orang-orang, maksudnya ada berapa orang? Gini deh, gue nanya sama lo. Ada berapa programmer bioskop independen kayak lo? Se-Indonesia. Oke. Susah juga nih. Apa ya? Asumsi satu kota satu. Lebih lah. Asumsi satu kota berapa gitu. Tapi juga nggak setiap kota ada. Nah itu. Nggak. Yang gue kenal lo sama Mamat. Memang. Ya tadi Mamat lewat. Ada muncul. Yang gue kenal lo sama Mamat. Tapi ketika
Oke, ada begitu kita harus hitung ada berapa nih mbak-mbak penjaga tiket yang nggak makan, gimana caranya kalau yang gue kenal cuma lo sama mama? Nah, lo. Coba tuh, Mamat barusan bilang jawaban. Nah, coba kalau tahu jawabannya di kolom komen boleh jawab juga. Boleh bantu. Enggak, tapi ini bukan ini nggak pengen menyudutkan ini. Maksudnya ini Ya, ya, ya. ketika tadi Ivan ngomong jangka panjangnya setelah pasca pandemi harusnya kita gimana gitu. Hmm, Merapikan barisan. merapikan barisan. Harusnya bisa Yang lebih bisa sadar yang untuk bisa berserikat nggak sih? iya itu yang bisa Hmm. yang bisa ngelindungin kita kan kita sendiri gitu. Serius lo masih Ya. percaya negara? Ya, ya. Nah, itu mungkin bisa kembali ke isu yang awal tadi ketika yang Mas Alek bilang ada beberapa keraguan juga gitu dari pekerja filmnya gitu bahwa apa mau didata mau diajak masuk asosiasi juga masih malas antara malas dan tidak percaya gitu terus di level asosiasinya di level serikatnya juga masih ada beberapa gitu kan jadi kayak masih ada beberapa faksi yang berbeda jadi misalnya penulis skenario aja ada pilar ada apa itu yang terus yang diakui Pan, yang mana gitu. undang-undang dasarnya jelas kok gitu. Nah itu gimana Kemerdekaan mungkin berserikat dan buat berkumpul. edukasi kita semua. Nah, maksudnya mau ada 200 pilar juga nggak apa-apa kan? Ya Itu kemerdekaan ya gitu. oke. Kan yang mesti dibikin adalah pilarnya, ini kok jadi ngomong pilar, si asosiasinya gitu, itu kuat dan benar bekerja sebagai asosiasi profesi atau kelompok atau sebuah organisasi yang kemudian mengembangkan anggotanya dan punya kekuatan bersama untuk kemudian bernegosiasi, bertransaksi dengan pihak-pihak lain di luar itu. Kan sebenarnya mau ada mau ada 20 organisasi profesi yang mirip juga nggak apa-apa lah. Iya, lu kan juga boleh memilih berteman sama siapa gitu. Itu masalah kepercayaan juga. Sebetulnya ini juga jadi ini dari sekian IG live ini kayaknya semuanya saling menguatkan. Yang tempo hari saya selaku Kinoforum juga IG live sama Mamat sebagai wakil Kinosaurus juga kesimpulannya memang untuk berjejaring itu kan berjejaring dari serikat-serikat itu dan kemudian ketika Itu sama Eki Imanjaya yang soal K3 dalam film juga kembali ke asosiasi yang sehat juga gitu. Jadi kayaknya memang kesimpulan besarnya yang mengarah ke sana ya soal ya karena kesadaran masalah untuk kita itu tadi. organisasi. Oke lah. Oh, gue nggak pengen apa ya nggak pengen ngomongin negara gitu ya. Negara ini nggak sanggup bikin kita gitu. Ya kita pikirin diri sendiri kali gitu. Iya iya. Paling nggak berjejaring antar kita kan jadinya gitu. Ya itu dia gitu. Hmm. Hmm. Ini apa sih? Si Mamat nih, Simba adalah. Itu merek ini headset. Hmm. Wah, kok buffering nih? Ya. Duh, nah, teman-temannya ada gangguan lagi nih, Mas Aleknya buffering. Hilang. Eh, ya ini aku akan coba, nah ini, invite lagi. Sudut kameranya Alex, rakyat lihat negara, ya oke deh.
Oke, Bon. Bentar. Nunggu musiknya dulu kalau mau gue mau dance ya. Jangan ngambek, Mas Aep. Aneh-aneh tadi kayaknya dia putus. Mungkin teman-teman bisa kasih komen juga soal tadi, atau bahkan mungkin bertanya. Wah, ini kok putus. Bukan saya yang mutus ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Halo. Kan dulu tuh tadi, Mamat. Ini sudut. Hah? Sudut. Sudutnya dominan katanya. Memang sudutnya ini kayak gua ngelihat Mamat. Bukan ngelihat negara. Padahal Mamat lebih tinggi kayak ini. Nah, tinggi itu masalah persepsi. Tenang aja. Oke. Nih ada yang nanya nih. Ini mulai ada pertanyaan bermutu akhirnya. Kalau asosiasi serikat sudah terbentuk, negosiasi prioritas selain standar upah dan standar kerja, apalagi? Nah, ini kira-kira masuk. Kalau asosiasi terbentuk, nomor satu. Menurut gua, bikin etika profesi aja dulu di jalan yang benar. Etika profesi, ya. Setuju. Kemarin saya juga di Pilar sempat ini menyusun itu juga barengan. Meskipun belum. Gimana caranya bisa negosiasi sama orang lain ketika kita nggak punya kekuatan di dalam gitu terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi semoga itu ya, untuk mengantisipasi kembalinya new normal nanti itulah yang kita bisa lakukan. Iya. Merapatkan Nah, tapi istilahnya masalah. Betul. Soalnya nomor gini, saat ini misalnya keadaan saat ini misalnya dalam diskusi-diskusi gitu dengan teman-teman asosiasi gitu misalnya beberapa inisiatif-inisiatif yang tadi Ivan bilang untuk kemudian masih bikin inisiatif untuk saling menyumbang, teman-teman profi melakukannya juga gitu. Terus itu solidaritas sinema melakukannya itu siapa sih? Ada Paul lewat. Paul. Nah, terus maksud gue yang solidaritas sinema melakukannya dan banyak lagi gitu teman-teman yang lain melakukannya. Nah, semua berusaha melakukannya dalam jangkauan tangannya masing-masing. Dan itu inisiatif yang luar biasa. Oke. Nah, yang kita mesti. Ya, setuju saya. Betul. Nah, kita mesti menggandengkan antar inisiatif ini kan sebenarnya. Nah, itu menggandengkan. Dalam sebuah lumbung, dalam sebuah paling enggak lumbung pendataan yang sama lah. Kan negaranya juga lagi bingung ya. Angka jejaring pengamanan sosialnya mau digimanain gitu. Bulan lalu ngomong ada apa namanya itu, kartu prakerja sama keluarga harapan gitu, PKH, kemudian tiba-tiba ada kartu sembako lah ya. Entah maksudnya, tapi kerangkanya apakah bisa menjangkau ke kita juga atau tidak? Pertanyaannya itu. Inisiatif yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kemendikbud untuk melakukan pendataan dengan logika masing-masing
Itu kemudian kemarin saya sempat ikutan ngobrol segala macam, itu sedang di crossing datanya untuk verifikasi satu sama lain. Untuk kemudian melihat sebenarnya data yang valid kayak apa untuk mengalokasikan budgeting yang tepat seperti apa. Tapi kerangkanya sama gitu dari mereka. Nomor satu jejaring pengaman sosial buat yang paling dampak. Pekerja harian, ya nyusun prioritas tadi kan yang kerja sistemnya tadi itu. Betul. Pekerja harian yang berkeluarga, pekerja harian yang belum berkeluarga, kemudian kerangka berikutnya adalah yaitu pekerja kreatifnya sendiri yang menghasilkan karya, gitu. Menghasilkan IP-nya itu. Menghasilkan IP gitu. Itu contohnya kalau di film, kalau di musik gitu misalnya, ketika pemain band gak jadi manggung karena festivalnya di cancel gitu ya. Dianya bisa pindah ke online. Maaf Mas Alek, ini bakal diputus lagi sama IG-nya dalam waktu 20 detik. Ini kita lanjut sedikit lagi ya buat ini. Buat yang pertanyaan terakhir dan penutup ini, sama pesan penutup ini saya akhiri dulu. Habis ini saya akan invite lagi untuk penutupnya biar enak nih mutusnya. Selamat berjumpa lagi teman-teman yang sudah bergabung kembali. Tadi karena kehabisan waktu kita lanjutkan sebentar, mungkin untuk kesimpulan dan apa yang harus dilakukan nantinya. Tunggu, saya akan mengundang Mas Alek lagi. Tuh, Mas Aleknya belum terlihat, teman-teman. Belum terlihat dalam jangkauan. Tunggu. Ya, mungkin sekedar info juga buat teman-teman yang baru sekali ini bergabung. Waktu itu saya selaku Kino Forum juga pernah ya, ngobrol-ngobrol bareng Ahmad dari Kino dan juga bersama Iman Jaya yang sempat bikin paper tentang K3 dalam perfilman Indonesia, dan kesimpulannya memang rata-rata tetap saja tidak mendapatkan barisan, rasanya kok keterlaluan ya. Nah ini saya lagi mengetuk itunya Mas Alek. Ya, selamat malam lagi. Bagaimana tadi soal ya itu tadi terakhir kayaknya sampai yang inisiatif-inisiatif mendata, terus kemudian gimana gabunginya, dan kemudian kementerian, ada 2 kementerian yang lagi ini juga inisiatif. Mereka lagi melakukan pendataan dan lagi ini informasi yang saya dapat gitu ya. Mereka kemudian lagi menyusun program-program untuk itu. Nomor 1 ya tentu mitigasi untuk yang langsung terdampak, yang pekerja teknis, pekerja harian tadi ya. Lalu kemudian juga dukungan programatik itu kedua kementerian untuk yang level kreator gitu. Sudah Kemudian juga yang harus kita
bareng ya, yang kita harus iniin bareng-bareng bersama-sama mereka gitu ya, adalah kemudian ya tadi mendesain pasca corona nih gimana sih? Ya, itu Kalau tadi. kita mau bangkit ke arah mana dan musuhnya negara ada di sebelah mana? Kalau kita masih menganggap ada negara. Wah, tugasnya semakin menumpuk nih. Working from home nggak main-main ya. Soalnya gini, Hmm. ya tadi gitu, ngembaliin orang ke bioskop kan nggak sederhana ya, Hmm. dan tidak membaliknya seperti menutup bioskop gitu. Menutup bioskop bisa 3 hari, gitu. Mengembalikan orang ke bioskop tuh bisa 2 tahun. Hmm. Eh, maka untuk itu insentif-insentif apa yang bisa diberikan kepada bioskop, Hmm. atau insentif-insentif apa yang juga bisa diberikan kepada produksi film. Oh ya, buat nantinya tuh ya, maksudnya untuk menggenjotnya lagi ya. Betul, untuk kemudian berani untuk menggenjotnya kembali gitu. Maksudnya satu, kalau ada peran negara, kita maunya negaranya ada di sebelah mana. Hmm. Kalau nggak ada, maka kita harus menyiapkan apa. Nah, itu menarik. Kemarin cukup sedih gitu misalnya sama Dede teriak, saya juga kebetulan Dede Meiske gitu teriak, like kok nggak masuk PMK 23. Iya, baru kemarin gue juga baca gitu. Iya, kok di PMK 23 2020 industri kita nggak masuk. Coba buat gambaran awam nih, PMK 23 apa? PMK 23 itu skema insentif pajak untuk ini relaksasi corona dan pasca corona. Oh, oke. Nah, itu dia. Itu juga berarti ada opportunity kan sebetulnya di situ. Ya kalau nggak ada kan berarti satu nggak di lobby, Nah, itu. dua nggak ada datanya, Mhm. tiga kalaupun ada datanya nggak dianggap ada. Hmm. Kemarin ngelihat skema, misalnya skemanya datanya Kemenparekraf gitu, yang mengklaim ada 189.000 entries gitu ya. Bener deh, statistik kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding pekerja pariwisata. Ada berapa bellboy menurut lo? Wah, itu udah susah. Ada Nah, berapa hotel, ada berapa. Ya, ya, ya. betul. Hmm. Maka jumlah bioskop lo sama jumlah runner lo nggak sebanding gitu sama mereka. Iya sih, benar. Itu jauh lebih masif ya, pariwisata ya. Betul gitu. Dan maksudnya ketika kita sama rata gitu ya, kita juga tahu bahwa iya ya mereka juga kejedotnya lebih kenceng men. Kagak ada orang nginep, Bo. Hmm. Sama sekali. Hmm. Semua hotel dijadiin banyak hotel-hotel, bukan semua. Banyak hotel-hotel disiapin buat tempat karantina COVID. Itu ngembaliin industrinya, bukan tahu deh gimana ceritanya. Hmm. Tapi kita karena satu gitu, kita tidak punya data yang cukup gitu misalnya. Untuk bisa ngomong kita tuh berapa sih, impact kita berapa besar, maka kita diberi insentif juga dong gitu. Kita belum punya data yang cukup, Betul, betul. bukan nggak data yang cukup. Kalau misalnya punya kayak Sehingga gitu kan udah bisa dianggap sebagai industri beneran nggak sih rasanya gitu kalau udah punya. misalnya gitu. Hmm. Terus kita maksudnya kebayang nggak misalnya gini. Ini kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman GPPSI gitu ya. Hmm. Gimana kalau bentuk yang kemudian dipropos gitu adalah tax holiday buat pajak tontonan
sepanjang 2 tahun sampai tahun 2022. Kalaupun nggak bisa 0, jadiin 2% deh. Ya. Insentif kayak itu sih. Lalu PPH badan gitu misalnya, buat bioskop sama produksi film gitu. Kan bayar PPH badan tiap akhir tahun kan. Tax holiday 2 tahun deh. 1% deh. Bukan dinolin 1% deh. Gila, ngerapiin pajak tuh PR banget tuh. Kerjaannya. Ya misalnya gitu. Tapi kan untuk ngomong di level yang itu gitu. Harusnya kita bisa menghitung besarannya berapa. Nah, tapi misalnya kadang-kadang juga ngerasa ini juga sih ngerasa egois gitu ya. Mikirin ini kita nggak beres segala macam, padahal kita sesederhana ini kita bisa ngobrol gitu. Kebayang nggak teman-teman ada berapa ribu kelompok wayang orang yang harus berhenti produksi? Ya. Kita jadi kayak mewah ya gitu. Jadi malu hati gitu. Lebih luar dikit sebetulnya ya benar. Itu sama loh sama kita, sama-sama industri budaya loh. Atau berapa banyak panggung koplo di Pantura yang harus berhenti. Dan impact-nya pada mikroekonomi di sepanjang pantai utara Jawa. Bener deh, kadang-kadang gue berpikir, aduh, kayaknya mereka lebih berhak deh mendapatkan prioritas. Insentif itu ya. Makanya, oke, kalau kita yang masih bisa duduk, masih bisa ngerokok gitu ya, kita mesti apa ya, sehingga kita bisa merapatkan barisan kan? Dan kemudian berjejaring. Mungkin satu hal yang aku penasaran aja ini sambil berandai-andai, sambil berharap juga ya, misalnya kelak ketika kita sudah bisa memetakan segede itu, gitu, memetakan kebutuhan setiap golongan pekerja, kebutuhannya segini, soal insentif pajak apa segala macam tadi itu, dan itu kan artinya lintas asosiasi gitu ya. Itu apakah ada badan yang memayungi itu semua jadinya atau beneran? Ya ada. Kalau menurut undang-undang ada lah. Berarti kan harusnya ada kan gitu ya. Kalau menurut undang-undang ada lah. Dan sebenarnya itu sudah udah terbentuk gitu. Namanya Badan Perfilman Indonesia. Sial banget nih tahun. Iya dong, Badan Perfilman Indonesia kan terdiri dari 43 organisasi beneran gitu. Semua asosiasi ada di bawah situ. Ada di situ. Kan ada di bawah, bukan di bawah. Semua asosiasi berkumpul di situ gitu, untuk berkomunikasi. Dan sebenarnya dan kepala-kepala semua hampir para ketua-ketua asosiasi juga terus komunikasi kok, apa yang di sana dilakukan, apa yang di sini dilakukan, kita ininya gimana. Apalagi data ini. Ya oke. Rasanya, tapi kalau untuk immediate berarti kita itu. Kalau immediate kan sekarang untuk mitigasi yang saat ini itu kan setiap asosiasi kayaknya nggak ada yang nggak bergerak ya rasanya. Ya. Tapi ada upaya untuk menyambungkan mereka nggak setidaknya? Itu tadi, misalnya katakanlah sial-sialnya yang BPI tadi itu, apakah ada yang bisa dilakukan sekarang untuk yang immediate itu? Ya ada. Maksudnya itu yang terus dibicarakan gitu, misalnya. Terus dikoordinasikan. Jadi bukannya kami demisioner terus nggak ngapa-ngapain sama sekali. Tetap kok. Gitu. Cuma kan keputusan-keputusan yang sifatnya strategis dan mendasar tidak bisa dilakukan karena perangkatnya demisioner. Bahwa ngobrolnya terus, koordinasinya terus, itu dilakukan. Itulah maksudnya dari 3-4 minggu yang lalu
paling enggak ketua KFT, ketua ICS, ketua RAI, ketua Parvi itu duduk bareng di dalam satu grup, kemudian saling oke, membagi data, ini gini mana, ini melakukan apa, kita bisa lakukan apa-apa, pendataan di sana ada begini, kita harus gimana, itu kami lakukan. Berarti masih sedang ini. Masih sedang, maksudnya kemudian juga menurut gua juga yang harus bareng-bareng itu melalui ini misalnya. Ya ayo melakukan, ayo berjejar. Tadi Mamat udah ngomong tuh. Ya, ini ada pertanyaan juga nih, yang sudah. Mat berhenti ngomong, Mat. Ada pertanyaan dari Redski, yang sudah punya kode etik dari para asosiasi itu mana aja, Lex? Nah itu ada nggak datanya gitu? Berarti kan mungkin Sopsi. Pertanyaannya solidaritas buruh. Itu yang sudah duluan ada itu. Code of conduct lah. Kalau pertanyaannya apa yang sudah ada, mungkin mesti ditanya sama teman-teman asosiasi. Maksudnya gua nggak ada di itu gitu ya. Dan saya rasa beberapa udah mulai develop itu dan mulai bikin, tadi Ivan cerita gitu, Pilar mulai bikin itu gitu kan. Ya, dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, yang step berikutnya adalah, kalau sudah punya, lalu bisa dijalani apa enggak? Nah, kan gitu ya. Itu dia. Itu kan kesepakatan berikutnya ya. Yang urusannya juga, masalah disiplin ini kan juga urusannya sama perut gitu. Iya. Kita bersepakat ya bahwa kalau skillnya sampai A, maka kita sepakat sama-sama, berjanji sama-sama, dibayarnya harus Rp200. Standarnya segini. Misalnya, itu kan kesepakatan kan? Bukan aturan loh, itu kesepakatan. Jadinya kemudian kesepakatan itu diubah, kemudian dikonversi menjadi aturan organisasi. Ketika punya aturan organisasi, lalu kalau ada pelanggaran yang terjadi, apa yang lo lakukan? Ya janganlah, temen kan. Itu juga problem itu tuh, problem di dalam serikat kan itu. Iya banget. Mau seberapa tegas, betul. Mau seberapa toleran. Apakah benar, tapi juga harus dilihat konteksnya gitu kan. Apakah benar itu perlu ditegakkan saat ini atau berproses? Jadi kembali mana yang prioritas duluan kan? Betul, organisasi kan berkembang. Ya gitu, misalnya ya begitu dah. Misalnya tadi itu, oh kita dibayarnya A ya, terus kalau ditawarin setengahnya dan lo terima, gimana? Itu masih banyak kejadian kan soalnya sebetulnya. Ya kan sih? Itu sering banget. Banget kan. Ya, gimana gitu, maksudnya itu juga apa ya, menegakkan konvensi kan juga bagian dari berorganisasi ya gitu. Ya sih. Waktu gue masih ngurusin Gina Forum lah gitu ya dulu. Okay. Jadi anggota Dewan Presiden Jakarta. Berpikir buat kemudian membuatnya menjadi, kan pikirannya ada dua ya, membuatnya menjadi sebuah klub gitu. Ya, klub. Yang membership based gitu. Atau membuatnya menjadi beneran bioskop yang kemudian menjual tiket. Dua-duanya tentunya punya resikonya masing-masing. Ya, plus minus. Tapi karena kemudian kita punya kesulitan masalah pajak tontonan,
Oh iya itu. Kita memperlakukan Kita masih pakai istilah donasi ya. betul tiketing, dan sampai sekarang upaya untuk mengubah perda tersebut belum sempat kejadian gitu. Uh, Maka pilihan yang lebih masuk akal membuatnya jadi membership. Gue dengar kalian udah berkembang jauh lebih baik sekarang, laporan dari Hikmat Darmawan gitu ya. Kalian punya tabungan, keren lah. Gitu ya. Tapi tetap belum membership sih kita. Kita masih umum. Nah itu, maksudnya gitu aja tuh. Lu tahu gak sih berapa sebenarnya yang kalau misalnya Kineforum collapse gitu, berapa sih yang akan belain lu? Nah itu dia. Itu data penonton tuh masih PR emang. Data penonton dan memetakan penonton gitu. Wah ini PR-nya kembali ke kita nih. Enggak, maksudnya itu bukan ke lu gitu. Ke semua. Iya, semua. Buat kita semua sebenarnya. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Ada pertanyaan apa lagi? Sejauh ini cukup lah ya. Jadi kayaknya, ya tadi aku sempat ngasih pengantar, mungkin sempat dengar juga, Salek ya, yang dari 3 kali diskusi sama Mamat, Dinosaurus, sama Eki, sekarang sama ini, semua kok mirip ini. Kesimpulannya akhirnya mengarah ke pentingnya merapatkan barisan itu tadi. Dan kayaknya kalau sudah dihajar peristiwa seperti ini dan masih nggak belajar juga, kok kayaknya keterlaluan ya gitu. Kita tuh bisa belajar apa enggak, gue nggak tahu. Itu dia. Bisa aja loh. Saya juga pesimisnya saya juga bisa ngebayangin setelah kembali ke new normal, kita akan kembali lupa lagi sama semua itu tadi. Dan satu lagi kalau menurut gue, yang kenapa new normal menjadi pilihan yang jauh lebih masuk akal dibanding kembali ke normal yang kemarin. Nah itu. Monggo gimana? Karena normal yang kemarin tuh nggak ideal kan? Iya. Ini waktunya kita kemudian mendesain sesuatu yang mungkin bisa lebih ideal. Menarik ya. Ini kita dipaksa jeda ini, ya nggak sih? Iya. Dipaksa berhenti gitu. Dipaksa mikirin lagi ya. Kemarin gara-gara nggak begini-begini, akibatnya sekarang begini gitu kan. Suruh balik ke skema yang kemarin, serius lo mau? Ya. Ya itu, semoga kita bisa belajar kan jadinya. Ya itu dia. Baiklah. Ini masa-masa perenungan memang. Iya, ini waktunya merenung memang. Waktunya merenung banget. Oke. Ini rasanya memang isu yang penting untuk diangkat lagi ya, jadinya berserikat dan betul menjadikan industrinya mature juga gitu untuk ya itu tadi berbasis gini deh, dalam konteksnya Kineforum ini ada yang di dalam kepala gue nih. Harusnya ke depannya begitu ini membentuk normal yang baru dengan kerangka konsumsi masyarakat yang baru, mikrosinema menjadi bentuk yang lebih aksesibel untuk banyak orang dibanding bioskop tradisional. Wow, menarik tuh. Peluang. Karena kemudian aksesnya membutuhkan tempat-tempat yang lebih kecil, di-manage dengan lebih less ribet gitu ya. Dan persebarannya bisa jauh lebih besar.
Apalagi kalau nanti bisa didorong pakai infrastruktur bandwidth yang lebih gede dari ini. Ya, ya. Ya, itu kita juga beberapa kali, baru sekali sih kemarin kita coba screening lagi kan, screening lewat bandwidth, lewat lewat online. Iya, 40 seaters, 50 seaters, menurut gua jadi jauh lebih masuk akal gitu. To reach the audience. Kayaknya ya, maksudnya dari imajinasi ini. Dibanding ruang-ruang yang 200 seaters, 150 seaters. Yang massal gitu ya, yang massal dan juga biayanya pasti jauh lebih tinggi juga kan itu. Betul. Nah, itu peluang tuh sih menurut gue ya. Mas Mamat dan semua teman-teman programming yang nonton. Betul. Itu menurut gue peluang banget sih. Mungkin ya itu saatnya mendesain ulang dan oke, untuk ini maka kita harus membuat apa ke depan di saat keadaannya lagi idle. Saat lagi yuk nyolong. Yuk. Ya, ini gue mau banget mikirin beginian. Ini mulai perlu ada ini lagi berarti. Mungkin dari pembicaraan ini mudah-mudahan ada yang inisiatif untuk bikin inisiatif ke arah sana, pembicaraan ke arah sana. Itu Surabaya apa namanya? Yang bekas gudang itu, gudang bir itu. Ya itu lupa. Baru mau jalan, baru mau punya mikrosinema, langsung COVID. Timingnya lagi begini. Baru aja mulai. Januari. Cita-citanya mau jadi Kinosaurus, menjadi Kineforum gitu. Gue pengen temen Bowo gitu misalnya, yang baru jadi itu bioskopnya gitu. Di mana? Di mana? Bowo tuh di mana tuh? Gue lupa nama. Bowo Loksono. Oh, di Purbalingga. Gimana? Nah, Purbalingga baru jadi kan? Baru mau di launching tanggal 30 Maret. Ya. Nggak boleh nonton bioskop. Tapi maksudnya, ayo. Ini kesempatannya gitu. Untuk ngedesain bareng-bareng gitu. Tapi pas kan, ketika mau launching terus itu, berarti kan tempat mungkin sudah ada nggak sih? Meskipun tertunda lagi pastinya. Bakal ada program lain lagi. Yang di mana lagi? Yang di tempat Arif Yudi itu di mana? Jatiwangi. Di Jatiwangi juga. Jatiwangi. Ya. Mikrosinema yang di Jatiwangi. Purbalingga, di Surabaya. Oke. Paling nggak udah 5 tuh sama Kinosaurus dan Kinoforum. Banyak kok di kota-kota lain banyak. Kemarin itu ya pas bulan film nasional kan Kinoforum sama Kinosaurus join lagi tuh bikin program. Terus kita reach out ke kota-kota lain juga nawarin program itu. Kemarin udah bareng sama Semarang, Bandung, Surabaya, Bali. Udah lumayan tuh, terus setengah bulan ya itu tutup. Setengah bulan harus berakhir. Dan iya keadaannya kayak gini. Makanya. Yuk mendesainnya menjadi
kayak apa ya yang besok ya gitu. Dengan jaringan yang udah dipunya. Betul, Yuk, jaringannya paling ningkatin. nggak pertemanan dan kedekatannya kan udah ada tuh. Bisa Ya mulainya dari situ dibawa gitu ke kan. lebih itu. Karena itu tadi kemerdekaan berserikat dan berkumpul kan mulainya dari lu kenal tuh kan. Dari lu kenal lu percaya. Kalau nggak percaya ya bikin yang lain gitu. Dan nggak apa-apa juga bikin yang lain. Akan ada titiknya harus bernegosiasi dan bisa harus jadi satu. Kalau memang bukan sekarang ya mungkin nanti. Tapi upayanya harus dilakukan. Siap. Oke. Buruh film Mari. Indonesia bersatulah. Unite. Tuh, sudah banyak tuh. Yang yuk lah, ayo. Kemarin itu. Kemarin para programmer ini, jejaring apa, programmer festival juga banyak ini. Di kolom komen ada nggak? Iya, komen gue mati gitu. Oh, okay. Oke. Mati lukis sekarang tuh ke Wisnu Kucing. Nah, itu bisa tuh. Unite, kangen buruh film. Kangen Yang syuting. pertama sebelum buruh film Unite, buruh film ngaku bahwa dirinya buruh. Ini Alexander Matius nih apa sih teriaknya? Udah tahu kerjain. Kebanyakan ngomong. Mana sih? Udah tenggelam kayaknya. Yoi. Oke, Bung Alek. Siap. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Ya, perspektif Sama-sama. baru lagi. Ya, bukan baru, mungkin nggak terlalu baru bagi sebagian teman-teman. Mungkin menyegarkan aja. Menyegarkan ulang, mengingatkan ulang. Karena ya, perfilman juga. Betul tuh ada. Perfilman sebagai industri juga harus semakin dewasa, semakin bisa mendata dan memetakan dirinya sendiri. Dan juga jejaringnya bisa menolong diri sendiri sehingga nggak sekelimpungan saat ini. Ya sekarang sih masih alhamdulillah ada inisiatif tanda kutip pribadi dari masing-masing asosiasi untuk bikin jaring sosial sementara buat yang terdampak gitu. Semoga kedepannya bisa lebih sistematis lagi. Amin. 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 Ayo lakukan. Tadi juga. Amin. Ya, ini banyak. Siap. Terima kasih, Bung Alek. Ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Semoga mencerahkan. Sama-sama. Terima kasih. Kita lanjutkan. Baik. Nanti sudah demisioner pun lanjutlah ya. Mungkin di jabatan yang lain akan ada inisiatif yang lain lagi. Siap. Terima kasih Bung Alek, terima kasih teman-teman Kino Forum dan semuanya. Sampai jumpa di meeting Zoom mungkin atau meeting apa untuk menyusun itunya asosiasi. Mari, ayo. Terima kasih semuanya. Mari, yuk.